semuanya Sobat PPM, selamat sore. Apa kabar? Oke, semoga dalam keadaan sehat-sehat walafiat semuanya dan tetap semangat gitu ya. Karena ini jam-jam krusial ini ya. Itu sudah dikasih jempol sama Bang Muhammad Fahri nih ya. Jam-jam krusial karena sudah mulai terasa mungkin ya menahan lapar dan dahaganya sejak pagi ya. Gitu ya. Oke, terima kasih sudah join di sini di CLBK cerita langsung bareng komunitas. Boleh dong beri tepuk tangan buat kita semua nih, applause nih. Iya. Kemudian perkenalkan saya Raya begitu yang akan membersamai Sobat PPM semua di sore hari ini dalam CLBK ya. Nah, Sobat PPM, CLBK itu kalau yang belum tahu ya adalah wadah sesama member begitu untuk berbagi ilmu, berbagi kisah, berbagi pengetahuan begitu ya, sesuai atau berdasarkan dengan kompetensi atau pengalamannya masing-masing begitu. Jadi bisa dibilang CLBK ini forum dari kita untuk kita begitu untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan. Nah, terus karena ini sesama member atau member dan forum dari kita untuk kita begitu, teman-teman semua sobat PPM semua di sini bisa loh jadi narasumbernya CLBK. Caranya gimana? Gampang banget ya. Langsung saja kontak admin Telegram grup ya gitu ya untuk bilang mau dong sharing di CLBK gitu ya. Nanti kita akan share di sini eh, link chat apanya tuh link Telegram grupnya gitu ya. Nah, kemudian topik bahasanya tadi sudah disebut di awal, kita bebasin ya sesuai dengan bidang atau kompetensi sobat PPM semuanya. Dan kenapa harus berbagi, kenapa harus sharing gitu ya, terutama di CLBK karena ya pasti akan menjadi kepuasan tersendiri begitu ya. Karena kita sudah berbagi dengan kita-kita semua gitu. Terus bisa jadi portofolio kita juga gitu ya. Karena juga akan nanti diberikan e-sertifikat bagi narasumber gitu ya. Kemudian juga ada plus-plusnya nih ya. Jadi ada apresiasi dari kita gitu untuk nanti sumber PPM yang jadi narasumber gitu ya. Jadi jangan ragu kontak admin kita gitu karena rencananya CLBK ini akan hadir sebulan sekali gitu. Jadi tunggu apa lagi? Jangan lupa. Oke, lanjut. Ini sudah berapa banyak di Zoom? Oh, sudah ada 1.100 orang. Ya, mantap. Banyak. Buat PPM. Nah, mungkin ada yang ini belum tahu gitu, belum kenal, tak kenal maka tak sayang tentang apa sih PPM manajemen itu gitu ya. Karena kan dari tadi aku bilang sobat PPM, sobat PPM. PPM itu sendiri apa? PPM adalah bisa dibilang sebagai lembaga manajemen pertama di Indonesia ya. Pertama ya. Tapi jangan bilang kami yang tua gitu. Kami tetap masih muda, energik dan pertama di Indonesia lembaga manajemen yang jasa layanannya itu ada program pengembangan eksekutif gitu ya. Ini tempat dilaksanakan training-training atau pelatihan-pelatihan baik itu secara online maupun di kelas di kantor kita, di gedung kita di Jalan Menteng Raya nomor 9 begitu. Itu kelas online dan offline seperti itu. Kemudian ada juga berikutnya ada program pelatihan sertifikasi. Di sertifikasinya itu terdiri dari yang nasional dan internasional. Kemudian juga ada pembelajaran Inggris. Ini training tapi bedanya dengan pengembangan eksekutif tadi ini adalah trainingnya pelatihannya bisa customize disesuaikan dengan perusahaan sobat PPM semuanya. Kemudian berikutnya ada riset dan konsultansi, kemudian ada asesmen SDM, di situ ada rekrutmen seleksi juga, dan terakhir ada sekolah tinggi manajemen PPM. Ini dari kami ada penyediakan pelatihan bergelar S1 dan S2 seperti itu sobat PPM ya. Sekilas info tentang PPM manajemen. Oke, baiklah. Untuk menambah kehangatan pada sore hari ini, izinkan Raya untuk mengajak teman-teman semua untuk bergerak-gerak. Yuk, kita peregangan otot gitu ya, biar kita nggak terlalu tegang. Saya kebetulan cukup tegang karena sambil menahan lapar. Oke, Raya mau ngajak teman-teman semua main. Ayo kita main. Yuk, mana kita main apa sekarang? Kita akan main ini ya. Kok udah kelihatan? Aduh, oke deh. Kita akan main tebak huruf ya, tebak kata begitu. Nanti peraturan begini, peraturannya adalah yang sudah tahu jawabannya raise hand ya. Karena di sini yang kelihatan yang raise hand duluan akan terlihat yang paling atas gitu ya. Terus kalau sudah disebut namanya baru jawab. Ya oke ya. Karena biasanya
belum disebut namanya udah jawab. Itu nanti bakalan kedengeran sama kompetitor ya jawabannya. Nanti dia yang menang. Oke, gitu ya. Deal ya. Coba kita mau coba dulu dong. Pada udah bisa raise hand atau belum nih sobat PPM semuanya di sini? Ya, raise hand, raise hand, raise hand. Oke. Oke. Kelihatan kan dari atas ke bawah. Oke. Boleh minta izin lower hand lagi. Oke, oke, oke. Nanti teman-teman di belakang layar bantu ya kalau belum ada yang lower hand, teman-teman. Oke. Nah, tulisannya nih, let's play. Ayo kita main. Oke. Yang pertama, hmm, tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan menjelang hari raya. Aduh, ini gampang banget. Ih, yang pertama di tempat raya ada Iwayan S. Sumsel. Waduh, Iwayan S. Sumsel. Halo, bisa ini nggak? On cam Halo, atau Kak. Halo. ya? Jawabannya apa? Jawabannya jawabannya THR, Kak. THR. Ini dia kelihatan. Sama jambul kita ya, mirip. Oke, THR. Iwayan Sumsel. Oke, yang pertama betul sekali jawabannya THR. Oke, lower hand lagi teman-teman semuanya, sobat PPM semuanya. Oke, Lanjut, Kak. tunggu. Ada lagi nanti. Lower dong, lower dong. Oke, oke siap. Next, pulau di Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia. Aduh, apa ya? Apa nih ilmunya? Ada yang udah tahu? Cepat sekali. Ada ini peserta Ragil Radiansyah. Tetap harus ditulis pesertanya ya. Apa enggak Mas Ragil? Mana nih Mas Ragil? Coba nyalain kameranya, mic-nya boleh disorot, teman-teman. Kalau sudah on cam. Atau langsung jawab? Kalimantan, Kak. Kalimantan. Coba lihat. Kata Kak Ragil Kalimantan. Bener banget. Oke, ini belum ada yang menjawab dua kali ya di dua pertanyaan ini. Lanjut. Lower hand. Lower hand. Lower hand. Oke. Selanjutnya, provinsi paling barat di Pulau Jawa. Loh, barat mana tuh? Provinsi paling barat di Pulau Jawa. Ayo, ini yang tadi nyoba udah langsung present nih. Mia Rista. Oke, apa Oke, jawabannya? jawabannya Banten, Kak. Banten. Apakah benar? Ih, benar. Untung nggak ada G-nya di belakang ya, jadi Banteng. Oke, mohon dihitung teman-teman. Ini di belakang layar ada banyak banget nih 100 orang yang ngitung. Ya kan? Ini lanjutnya ada negara Asia Tenggara di sebelah timur Laos. Ayo, ayo, ayo. Siap? Nah, ini kesempatan kepada Kak Ragil lagi nih. Apakah berhasil menjawab untuk kedua kali? Untuk memimpin skor. Oke, Vietnam, Kak. Vietnam. Ini kayak terlalu gampang ya. Mungkin kata-kata bisa diacak lagi nih teman-teman nih. Ketebak semua loh. Tuh, Vietnam bener. Tenang, kita masih sampai pukul 18.00 sampai menjelang berbuka. Kita akan main game terus. Oke, lanjut. Sebutan bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Ayo, siapa cepat dia dapat. Lanjut, ini ada Kak Mia Rista. Kak Mia Rista. Oke, jawabannya Nusantara, Kak. Nusantara. Nusantara. Bener ya? Oke, benar. Ada yang tahu tadi lagu apa yang saya nyanyiin? Nggak ada yang tahu ya. Oke, ini mohon maaf. Nanti Raya coba yang resen ya, yang di chat nih. Nggak ini dong, resen aja resen ya. Biar gampang ininya nilainya. Hmm. Lanjut nih, masih ada 10 pertanyaan. Iya, kue kering yang biasa disajikan saat hari raya. Waduh. Hmm. Ada Dian underscore sat. Dian underscore sat. Mana suaranya? Passwordnya password. Halo. Eh, tapi dia mic-nya nggak nyala loh, nggak aktif loh. Hanya kamera aja loh. Ya, coba ini yang mengganggu, bukan mengganggu ya, yang menulis di chat, hati-hati ntar pada nyontek ini yang resen. Kayaknya lanjut ke ini ya, ke Kak Mia Rista ya, soalnya Kak Dian saat ini nggak ada mic-nya nih. Ayo, Kak Mia Rista Jawab. silakan. Oke, jawabannya Nastar, Kak. Nastar, kesukaan saya. Dalamnya nanas, jadi nastar kalau duren, dalamnya apa? Namanya apa? Kalau dalamnya duren, oke, duh, lihat nastar gambar aja udah gimana gitu kalau gini hari ya.
Nggak ada. Wah, udah langsung coy. Pewarna bibir. Hmm, mana bibir? Untuk kita yang lagi puasa boleh pakai pewarna bibir nggak kering gitu ya. Kak Ragil, silakan Kak Ragil. Gincu, Kak. Gincu, musuhnya Son Goku di Dragon Ball. Hmm, nggak ada yang tahu juga lagi jangan. Oke, masih adakah? Masih banyak pertanyaannya. Oke, membuat hal baru dari sebelumnya terhadap sesuatu. Tadi udah pada lower hand belum ini? Udah ya, deal ya. Kak Mia Rista lagi nih, coba nih Kak. Jawabannya inovasi. Inovasi, inovasi tiada henti. Kalau enggak, tidak, kita akan digerus oleh zaman gitu. Skor berapa teman-teman? Memimpin siapa? Kak Mia Rista. Disusul oleh, disusul di ini ya. Bukan disusul, disusul kelewat dong. Oke lanjut. Present, siap-siap. Langsung tidak berat sebelah. Ini nama teman saya nih Aldi. Ada. Oke, ini dari Karagil lagi nih. Adil, Kak. Adil, aduh, Adil. Sepertinya ini kita terlalu meremehkan orang-orang yang lagi lapar ya. Nah, kan tidak bisa cepat tapi cepat jawabnya. Lanjut, penyelenggara CLBK. Ini pertanyaan terakhir. Udah lower hand belum? Oh, udah. Karagil lagi dong. Oke, kalau PPM gitu. manajemen, Kak. Oke, kalau gitu fix Karagil menyalip Kak Miarista. Gitu ya teman-teman ya. Oke, PPM manajemen. Sudah tahu posisinya di mana? Nah ini terakhir. Oh bukan. Ucapan terima kasih, thank you. Oke, ditunggu nanti Kak Ragil ke PP Manajemen di Jalan Menteng Raya nomor 9 gitu ya, di Tugu Tani, daerah Kebon Siri sini. Hadir ya, untuk ngambil apresiasi dari kita. Enggak. Nanti akan dihubungi, dikontak oleh tim admin gitu. Gimana? Sebentar. Oke, kalau gitu kita lanjut. Semoga tadi bisa memberikan kehangatan, kenyamanan gitu. Jangan terlalu nyaman, tapi nanti betah gitu. Oke, kalau gitu langsung saja sesuai inti acara ini kita akan sharing session. Yang kali ini kita akan obrolin seputar badai resign setelah dapat THR. Nah ini HR harus ngapain? Nah itu tanda tanya besar. HR harus ngapain? Untuk itu kita undang saja yang sudah ditunggu-tunggu dari tadi. Ada Ibu Retno Pratiwi. Sudah ada Ibu Retno Pratiwi? Ibu Retno 1. Kayak lagi lelang. Ibu Retno 2. Oke, belum berhasil tersambung. Oke, kalau gitu kita mau kasih tahu juga deh. Ada ini nih, ada promo-promo menarik dari PP Manajemen selama bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan ini kita mau kasih parcel. Mana nih parcelnya nih? Ada apa ini parcel? Tunggu dilihat dulu. Ini dia. Parcel dari kita. Asik. Parcelnya tentu saja adalah tuh, paket Ramadan Certification Sale. Nah, license your skill, expand your credibility. Nah, ini kalau Sobat PPM tadi sempat ngeh ya, harusnya ngeh ya. Raya tadi di awal bilang ada yang namanya PPS, Program Pelatihan Sertifikasi. Nah, ini dia nih, salah satu dari produknya program pelatihan sertifikasi. Kali ini ada promo Berkah Ramadan Parcel, paket Ramadan Certification Sale. Ini diskon 15% bagi Sobat PPM yang mau, apa ya, mengukuhkan dirinya ya punya sertifikat gitu ya untuk sertifikat nasional kelas. Nah ini sampai ditunggu sampai Lebaran Idul Fitri ya sampai 10 April 2024 ya. Jadi sebelum Lebaran tiba, daftarkan sekarang ya bagi teman-teman yang mau punya sertifikat gitu. Lanjut, kita akan coba menghubungi kembali Ibu Retno Pratiwi Halo, untuk bergabung selamat bersama. sore. Sudah ada. Ya, sebentar Selamat ya. sore. Pak Raya masih pasang virtual background. Oh, masih pasang virtual background. Oke. Kita tunggu sejenak Sobat PPM ya. Ini
sambil menunggu teman-teman mungkin yang masih ada yang war takjil ya. Setelah war takjil selesai baru akan join biasanya nih di CLBK. Oke, Ibu Retno Pratiwi, oh belum. Kita lanjut. Nah, Sobat PPM, jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol begitu ya. Nah, ada sedikit aturan main gitu ya di CLBK itu. Nanti pada saat kita ngobrol, Sobat PPM juga boleh ikut langsung nimbrung gitu ya, ngobrol juga gitu ya. Karena tidak ada sesi khusus yang dibuka untuk tanya jawab begitu. Karena kita sifatnya ngobrol-ngobrol ringan di sini santai saja. Jadi Sobat PPM bisa langsung ikut nimbrung. Caranya dengan apa? Dengan raise hand kayak tadi gitu ya. Dengan raise hand terus bertanya on cam, on mic juga bertanya langsung kepada Ibu Retno nanti, atau juga bisa bukan hanya pertanyaan tapi berpendapat boleh dengan topik kita ya, sesuai dengan yang fenomena THR orang-orang pada resign ini ya, yang HR harus apa begitu. Kemudian boleh juga via chat deh gitu ya. Via chat juga boleh berpendapatnya, bertanyanya begitu. Kemudian jangan lupa juga ini juga ada apresiasinya dari kita nanti bagi mereka-mereka buat PPM semua yang sudah bertanya ataupun urun pendapat di CLBK sore hari ini. Gitu. Oke, akhirnya sudah bergabung Ibu Retno Pratiwi. Halo, selamat sore Halo, semuanya. Halo Pak Raya. halo Ibu Retno. Aku Ya, panggilnya pasti. Ibu, Mbak atau Kak atau Aduh, apa? panggilnya Mbak aja kali ya. Ini kok filternya jadi begini banget ya, cahaya di belakang. Sorry, sorry. Oke, gimana nih semua kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat ya, Pak Raya. Ini juga Sobat PPM juga tadi sepertinya habis itu Mbak Retno ngewar takjil. Jadi sudah pada semangat. Mantap, nggak takjil. Abis ini langsung lah ya, habis selesai acara langsung nanti buber ya. Betul. Betul sekali. Kita boleh juga lah bukber bersama di sini ya. Buka bersama, Boleh. bersama lagi. Buka Oh, puasa. ini ya, virtual ya, Pak ya, berarti ya. Bener. Oke, Oke, iya lanjutin. gimana gimana. Mumpung Kak Retno ada di sini Sobat PPM, jadi yang mau ikut nimbrung boleh ya. Cuman untuk mengawali dari Raya dulu nih, ada sesuai dengan bahasan yang judulnya gitu ya. Yang kayak fenomena-fenomena ini loh, Mbak Retno loh, yang cuman yang ingin kita soroti itu bagaimana sih HR dapat mengidentifikasi gitu ya tanda-tanda awal nih, gejala-gejala awal dari sebuah bisa dibilang ketidakpuasan mungkin ya karyawan pasca penerimaan THR tuh gimana tuh Mbak Retno tuh? Oke, jadi sebenarnya kayaknya lagi dibilang kayak high seasonnya HR ya, Pak Raya ya, gitu kan. Kayak Tuh, HR lagi kerja keras banget nih soal terkait, wah ini abis ini kehilangan banyak karyawan nih, gitu kan. Gimana sih sebenarnya nanti kita akan bahas ya teman-teman ya. Mungkin di sini teman-teman HR juga kayaknya udah hafal ya. Kalau nggak tahun baru, kalau nggak gitu pas habisnya THR-an tuh banyak yang banyak yang mengajukan resign. Nah, gimana sudah sih hafal berarti proses sudah ada pola dong. betul, betul banget, Pak Raya. Jadi kayak yang perlu di ini ya ini aja sih ya. Ya kita dari HR kita punya usaha untuk maintenance mereka supaya supaya nggak pas nanti orang-orang ini pas THR habis THR langsung caw enggak gitu ya. Ada beberapa tips nih nanti mau aku tampilkan ke teman-teman ini. Mungkin nanti aku akan sedikit ya Pak Raya ya untuk poin-poinnya gitu ya. Iya, untuk aku agak kurang jelas sebentar Ibu. Oke. Suaranya terdengar jelas nggak Pak Raya? Nah, itu lebih baik ya. Oke, aman Oke. ya. Mau kemana mana mana mana. Oke Oke. deh. Tadi sudah gitu ya, jadi karena sudah hafal, karena sudah terpola gitu ya, terus Mm. jadinya di momentum-momentum kayak gini HR bekerja keras gitu ya. Betul banget, kerja keras, Pak. Kerja rodi ya, Pak ya. Iya, Jarodi mah tuh nggak digaji. Oke, terus kalau boleh dilanjut ini ada eh, apa-apa aja tuh strategi yang dapat digunakan ya oleh HR atau teman HR gitu untuk memitigasi risiko resign massal ini nih setelah pemberian THR lah, terutama lah dalam yang mendekatkan fenomena ini ya THR ya. Gimana tuh, Oke, Mbak Retno? oke. Untuk kita memitigasi gimana sih supaya mungkin aku izin untuk share screen juga ya, Ah, Pak Raya ya, silakan biar lebih biar lebih enak kelihatan ya. ininya ya.
Oke, tadi udah aku siapkan nih ya, khusus untuk PPM manajemen. Sobat PPM di Nah, CLBK. ini kan biasanya kalau kita bilang nggak puas gitu kan, biasanya tanda-tandanya teman-teman itu sebelum THR deh Pak ya. 1 bulan aja, 1 bulan udah kayak yang udah males banget kerja itu yang udah deh telat aja nggak apa-apa deh, atau mungkin tiba-tiba izinnya bilangnya sakit Pak, tapi ternyata interview di tempat lain gitu ya. Kemudian juga jadi kayak yang sering bolos, ya udahlah apa sih ini, toh juga habis ini aku udah jauh dari sini gitu ya. Terus juga nggak yang cari muka banget gitu ya ke atasan gitu kan, ada yang ya udahlah gue kerjain sebisanya gue aja gitu. Dan juga ya kurang komunikatif ya kalau dibilang ya, semangatnya nih kurang nih. Jadi di situ kelihatan kita tanda tanya, kayaknya nih anak mau resign deh gitu kan. Itu kayaknya udah hafal gitu HR. Biasanya kayak, "Bu, hari ini nggak masuk ya, Bu, hari ini, tiba-tiba saya ada ini Bu, keperluan keluarga." Wah, itu curiga tuh. Jangan-jangan keperluan keluarga yang dimaksud ini adalah interview di perusahaan lain, Ih. gitu. Nah, itu yang perlu kita curigai tuh, Pak. Jadi sebelum gitu ya, sebelum dia mengajukan resign di perusahaan kita, boleh kalau untuk kita itu ngajak ngomong dia, "Hey, Fulan, ada apa? Kemarin siapa yang ada acara keluarga apa? Di mana?" Gitu. Iya. Kita deketin aja kayak gitu. Toh juga nanti kalau memang dia ada rasa sungkan ya sama kita karena kita sudah dekat sama dia, ya dia akan gini Bu, jadi ceritanya itu saya sedang cari kerjaan tempat lain. Nah, barangkali nih kita bisa count over ya, gitu kan bahasanya sekarang. Jadi kita apa sih yang kurang dari kita? Kamu butuh apa? Naik gaji tak? Atau mungkin kerjanya kelebihan. Nah, itu bisa kita antisipasi dari situ, Pak. Jadi udah tahu karena gejala-gejala awalnya, ibaratnya kalau psikologi simptom-simptomnya udah tahu, sehingga kita bisa meminimalkan lah ya untuk mereka resign dari perusahaan kita setelah dapat THR gitu. Oke, Terus, nah ini apa nih ya lagi? tadi Oh, yang ditanyain nih tadi strategi sama ya. Pak Raya ya. Mm-mm. Yang ditanyain Pak Raya adalah terkait strategi mitigasi resiko resign massal atau kita bilang sebagai high resignation ya. Hmm. Memperluas opsi kerja jarak jauh. Nah, biasanya Pak, alasan pertama Hmm. kali mereka resign adalah, "Iya Bu, saya mau pulang ke kampung." Atau mungkin, "Iya Bu, soalnya saya pengen deket dengan rumah, cari kerja yang deket dengan rumah." Klasik ya. Tapi nah, dengan kita mungkin memperluas opsi ya, work from anywhere, kamu boleh kok kerja dari Bali, kerja dari Riau, nggak apa-apa, yang penting tetap di tempat kita. Nah, itu kan enak ya, jadi kita kan nggak perlu hire orang baru lagi, nge-training orang baru lagi. Cukup dengan kita, adakanlah kayak misalnya work from anywhere yang flexi Hmm. time, jadi nggak ada lagi alasan mereka kalau pengen deket dengan keluarga, Hmm. alasan domisili, atau mungkin macet lah, inilah, itulah, udah nggak ada lagi soal jarak. Terus kemudian kita pelatihan kerjanya juga hybrid, Pak. Apalagi sekarang learning management system tuh udah banyak banget ya, Kak, Pak, ya. Mungkin PPM kan juga ada ngadain ya, Pak, ya, kayak training-training gitu tuh. Ada Nah, ya, live akhirnya kan virtual training. akhirnya kan itu merekatkan kita semua yang mungkin kita kerja jarak jauh gitu ya, yang nggak ketemu langsung di dalam lokasi perusahaan, tapi kita bisa virtual lewat Zoom seperti ini. Kita menambah koneksi, jadi oh enak ya ternyata teman-temannya di sini gitu kan, komunikatif, masih muda-muda, jadi deh aku nggak jadi resign dari perusahaan ini gitu. Kemudian evaluasi bekerja, workload analysis Pak, karena biasanya alasan kedua itu karena itu gitu ya. "Kenapa kamu kok mau resign?" Si fulan misalnya. "Iya Bu, soalnya kalau di sini tuh kerjanya banyak banget." Nah, kita bisa antisipasinya dengan kita workload analysis tadi, Pak. Jadi kita cek, kira-kira sudah sesuai nggak ya? Tapi kalau misalnya nanti udah kita cek ya beban kerjanya tapi masih kayak gitu lagi, ya Hmm. udah berarti dia udah nggak niat, Pak, untuk apa dipertahankan, ya kan? Oke, tidak ada Nah, tanda-tanda. Boleh dicap nggak niat juga berarti. Karena iya harus betul. dipertahankan. Waduh. Hmm. Terus kalau juga pengembangan karir. Nah, alasan Hmm. berikutnya, kenapa resign? "Iya Bu, di sini tuh soalnya karir saya stuck Bu di tempat ini, di level ini aja, di level staff." Nah, tapi kalau kita ada jenjang karir, promosi jabatan, mereka nggak ada alasan lagi tuh misalnya Hmm. resign karena stuck di tempat gitu. Kemudian kesehatan mental, biasanya mereka tuh resign dengan alasan, "Bu, di sini tuh nggak ada work life balance Bu, kerja Hmm. kerja kerja." Nah, gimana
supaya kita meminimalkan adanya resign itu tadi dengan adanya kesehatan karyawan ya, yaitu mungkin kita ada webinar terkait dengan psikolog, kemudian juga kita kasih apresiasi mereka gitu ya, misalnya jalan-jalan ke luar negeri atau mungkin tambahan cuti untuk mereka yang achieve target misalnya. Itu kan juga sudah menambah mereka untuk refresh pikiran mereka. Jadi alasan untuk pengen cari kerjaan yang work life balance itu udah minim banget. Dan kesetaraan gaji. Ini juga apa alasannya biasanya kan. Jadi kita cek dari alasan-alasan mereka biasanya resign. Gajinya di sana lebih besar Bu dari yang di sini. Nah, itu juga sering terjadi tuh, Pak. Iya, iya. Jadi Ini kita bisa di komen ini ada kesetaraan gaji juga tadi di chat Zoom juga ada yang ngomong tuh. Atau gaji tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Nah, siapa nih? Nah, Iwayan bilang gitu juga tuh di chat Zoom. iya tuh, Oh, HR harus berarti ya. pandai dalam mengolah sumber daya. Iya, bener banget. Jadi kita tuh harus paham karyawan kan, Pak. Kalau saya tuh pernah suatu ketika itu ngobrol sama owner gitu ya, sama owner perusahaan A, dia bilang gini, kita tuh juga butuh kok Mbak, kita juga butuh karyawan. Sama halnya karyawan juga butuh pengusaha. Nah, sama-sama membutuhkan kan. Ya udah, yuk sama-sama cari misalnya apa sih yang dibikin nyaman oleh karyawan. Oh, nyamannya karyawan itu jam kerja yang normal. Jam 8 sampai jam 5, flexi time, ada tempat gymnya misalnya, atau mungkin Ideal ya. dapat yang ini lagi heboh kan Pak ya, catering, Betul. atau mungkin snack pagi, snack malam, Iya, snack benar. sore, waduh banyak banget tuh Pak. Iya, iya, iya. Nah ini Oke, oke. rame banget nih gitu kan terkait resign. Nah kemudian sebentar. Nah ini nih Nah, dengan keterlekatan employee engagement Pak. Kenapa dibilang employee engagement itu penting banget? Kita nggak cuma satu arah aja kan Pak ya. Pengennya kan ya juga ada inputan, ada feedback gitu ya ketika ada karyawan bilang, makanan di sini cateringnya tuh nggak enak banget. Nah, ya masa ya kita diam aja. Ya kita sebagai HRD, oke, apa inputan apa nih yang bisa nanti untuk evaluasi cateringnya kita supaya lebih beragam. Kemudian juga jangan lupa nih, kita apresiasi ketika mereka datang tepat waktu, ketika mereka achieve target, ya ayo kita apresiasi. Kita sebagai HR, sebagai penengah antara pengusaha dan juga pekerja, ya ayo kita ajukan ke manajemen. Dan juga pelatihan untuk pengembangan karir mereka ke depannya. Jadi kalau mereka ya, kalau employee itu udah lekat banget, ibaratnya udah kayak udah nempel banget sama kita, mau dibajak perusahaan lain tuh mereka nggak akan pindah gitu ya. Berarti kayak udah udah klik kayaknya betul, udah udah nyaman sayang. banget gitu. Gitu sih Pak. Jadi ini terkait employee engagement terus coba saya. Nah, ini nih. Kadang kan kita sayang banget ya Pak ya ketika yang resign ini ternyata orang-orang bertalenta gitu ya. Orang-orang yang sudah oke banget nih gitu kan. Kalau dibilang musim gugur telah tiba gitu ya. Yang mana wah ini yang bagus-bagus kok malah yang resign, yang biasa aja kok nggak resign-resign sih gitu kan. Waduh, Nah, waduh. tapi sayangnya udah pengen pengusaha mengharapkan sih yang nggak bagus ini resign, tapi sayangnya sudah ada karyawan tetap Pak. Jadi bingung kalau mau di Hmm, PHK nanti pesangon kan Pak, duit lagi ke situ gitu kan. arahnya benar. Iya. Jadi ya gimana sih mempertahankan untuk supaya generasi unggul, bibit unggulnya perusahaan ini nggak resign. Yaitu kita ciptakan lingkungan kerja yang nyaman teman-teman. Ya, kalau misalnya makanya kenapa survei banyak membuktikan bahwa alasan pertama kali mereka resign itu bukan karena gaji, tapi karena lingkungan pekerjaan. Kalau lingkungan pekerjaannya nyaman, itu mau gajinya itu mungkin biasa aja, Oke, selama teman-temannya enak, bosnya enak, aku yakin kok oke, mereka akan memikirkan 2-3 kali untuk resign dari perusahaan kita. oke. Kemudian tawarkan benefit nih, nggak cuma gaji, jalan-jalan ke luar negeri, voucher belanja, panci misalnya ya, dapat panci kalau misalnya dia achieve target atau mungkin dia Oke. nggak pernah telat. Itu kan akhirnya, wah perusahaan ternyata memperhatikan aku sekali nih, gitu Ada kan. apresiasi Betul banget Pak Raya. teman-teman. 1.000 orang tapi aku diperhatikan loh. Ya gitu kan, meskipun dengan hal yang kecil misalnya panci gitu kan, atau mungkin tumbler gitu kan. Dan juga jadwalkan rutin untuk coaching dan mentoring. Kita nggak pernah tahu unek-unek mereka kalau kita nggak buka duluan gitu ya. HRD, orang ke HRD pasti biasanya gini, aduh aku tuh kalau ke HRD nanti takut dikira banyak masalah. Aku tuh kalau ke HRD aku nanti dikira aku yang ada trouble gitu kan sampai masuk ke ruang HRD. Nah, kayak gitu kan Pak. Jadi kayaknya, oke, gimana sih supaya mereka nggak sungkan juga sama kita? Ya udah kita panggil deh, kita lakukan coaching mentoring untuk mereka ada masalah apa sekarang, ada problem apa gitu kan,
supaya mereka juga terbuka sama kita gitu kan, nggak nunggu mereka mau resign gitu kan baru kita ajak coaching gitu kan, salah gitu. Jadi kita ada coaching mungkin setiap 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau mungkin ketika mereka-mereka ini udah kelihatan performanya menurun. Kita tanyain, apa sih ada kendala apa dengan teman-temannya? Ada kendala nggak dengan atasan? Atau Hmm. mungkin dengan kerjaannya? Dengan begitu itu meminimalkan yang namanya tingkat resign. Karena Oke. mereka sudah didengarkan oleh HRD-nya, oh ternyata masalahnya di sini loh. Oke, aku bantu Hmm. ya. Gitu. Oke. Mbak Retno, Dan mungkin ini aku boleh. mau ajak Sobat PPM juga untuk terlibat ya dalam diskusi ini ya. Yang mau ini ikut berpendapat atau bertanya, ikut diskusi nimbrung, raise hand Sobat Kayaknya PPM. banyak banget Di nih chat Pak ya. banyak soal, jadi kalau Kalau di chat chat banyak. room agak ketumpuk iya nih. Oke, Nah, siap. kan ada tuh yang Ini raise ya, hand tuh. ini Kita resen undang ada aja langsung lewat ya, chat Mbak aja. Retno ya. Silahkan, boleh Ada boleh. siapa Ya. ini yang pertama ini? Langsung disorot saja, teman-teman. Nah, duh, ini kelihatan. Maaf. Silakan. Ada Iwayan ya. Yang pertama itu ya, dibuka mic-nya, open mic. Oke, silakan ada ikut diskusi. Ya, terima kasih Kak Raya atas kesempatannya. Menurut saya banyak sekali hal yang menyebabkan para karyawan ini resign kan. Dan tentunya para HR harus segera mengatasinya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Banyak sekali faktor yang mengakibatkan para karyawan resign, termasuk yang saya katakan tadi kan, karena adanya ketidakcocokan, lingkungan kerja yang tidak sesuai harapan, ataupun gaji yang tidak sesuai ekspektasi mereka. Bahkan HRD juga harus mengadakan evaluasi setiap kinerja karyawan sesuai kata Mbak Retno tadi kan. Dan tentunya jangan lupa kita sebagai HRD harus memberikan apresiasi sekecil apapun itu agar para karyawan merasa dihargai dan dipekerjakan dengan baik. Itu Oke, saja dari saya. Mas, aku manggilnya apa ya? Iwayan ya. Ini sama-sama teman seperjuangan HR dengan Mbak Retno atau apa nih? Pengamat atau dari mana? Mas Wayan kalau Ya, boleh diceritakan dikasih tahu. saya izin berkomentar ya Kak Raya. Kalau saya bukan HR, saya baru lulus kuliah Mas. Apa tuh? Lulus kuliah, Mantap. Udah terjun ya, Fresh udah graduate. belajar ke langsung terjun. Oke, jadi tadi itu ya, apa namanya, berpendapat begitu ya, Mas Wayan ya. Oke. Oke, nah gimana tuh, Mbak Retno? Akur sip. ya dengan Mas Wayan. Tadi sudah disebut juga ya di depan ya. Udah kasih jempol. Betul. Oke, Udah terima kasih. klik banget. Sip, thank you ya Mas Wayan ya. Iya Mbak. Oke, ada lagi yang mau menyusul Mas Wayan? Nih sudah ada satu lagi nih ya, sebelum kita ke jalur kita ya, Mbak Retno ya. Ada dari Kak Leni Pulungan, Resen ya. Iya, Nah, halo. silakan. Halo, selamat sore Mbak Leni. Kak, saya boleh nggak menyampaikan pertanyaan gitu, Kak? Boleh, boleh. Boleh. Kak. Saya bingung kan, Kak. Kenapa mereka memilih resign kan, Kak? Walaupun sementara di zaman sekarang itu kan mencari pekerjaan itu kan sangat sulit, Kak. Kenapa mereka memilih resign? Ya, bahkan ada orang pun memaksa tetap bekerja walaupun dia berada di lingkungan yang toksis demi mendapatkan pekerjaan, Kak. Oke, wah ini kayaknya Oke. jeritan hati ya. Oke, benar, benar. Nah, gimana tuh dari kacamata sudut Oke. HR, Mbak Retno? Nah, Heeh. kenapa sih orang memilih resign? Terkadang gini Mbak, orang memilih resign itu karena dia sudah mentok ya. Mentok karena biasanya mereka tuh resign karena satu, udah mental health-nya itu udah terkocar-kacir ibaratnya ya. Kayak udah deh aku mending resign daripada aku sakit hati di sini ada. Hmm. Atau mungkin resign ini karena dia sudah mendapatkan pekerjaan yang baru Mbak. Gitu. Jadi dia sudah biasanya kalau mereka-mereka yang sudah bekerja sebelumnya, mereka memilih resign itu karena kalau nggak dapat kerjaan yang baru karena mentok jedok ya, dia mungkin memilih daripada kerugian aku lebih banyak aku misalnya ke dokter jiwa, ke psikiater gitu ya berjuta-juta dan gaji aku yang mungkin nggak banyak gitu ya mending aku milih resign aja. Itu juga ada. Jadi nggak bisa kita pukul rata atau mungkin satu sudut pandang aja ya Mbak ya. Jadi kita juga bisa memposisikan diri kita ketika nanti oh iya ya, oh bisa jadi nih dia tuh resign karena ada gak nyamannya nih, atau mungkin karena dia nih ada persoalan keluarga gitu ya, misalnya harus
ada misalnya harus berkorban nih, misalnya ya dia ini di pertambangan, misalnya rooster gitu kan, yang pulangnya nunggu beberapa minggu kemudian gitu kan, sedangkan ada keluarga yang butuhkan perhatian dia gitu, misalnya ada keluarga yang sakit atau mungkin istri mau melahirkan, ya mau nggak mau kan dia berkorban, udah deh aku lepas pekerjaan aku ini daripada aku kehilangan keluarga aku, ada yang seperti itu. Jadi nggak bisa kita kita langsung underestimate ya bosnya, gimana sih orang-orang ini kok resign padahal cari kerja susah. Iya bener, cari kerja susah, tapi mungkin ada hal di balik itu semua yang memang mengharuskan mereka atau faktor mereka untuk resign seperti itu. Oke Mbak Leni. Oke, iya iya iya, setuju dari. Jadi ya benar ya, tidak bisa dipukul rata gitu kan ya. Karena itu juga kalau sudah sampai kejadian itu adalah pilihan gitu ya, Kak Retno ya. Mungkin HR yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Retno tuh, Kak Lulu tuh, apa menjaga di sudut pandang gesernya eh, terkait dengan bagaimana melibatkan karyawan ke dalam perusahaan biar engagement-nya bertambah, diberi fasilitas-fasilitas yang bisa jadi ruang diskusi begitu kan ya, Mbak Retno ya. Kalau Betul banget. seperti itu. Oke, deh, ini yang resen makin banyak. Cuman kita mau coba kembali ke track dulu nih. Karena aku udah siapin pertanyaan juga nih. Kalau tadi Mbak Retno sudah sebut engagement, sudah singgung juga bagaimana langkah konkret mempertahankan talenta kuncinya gitu ya. Nah terus kalau eh, dalam membangun hubungan yang kuat dengan karyawan gitu ya, sehingga merasa lebih intens lagi, merasa lebih terhubung lagi dengan apa ya nilai-nilai perusahaan, dengan visi misi perusahaan begitu ya. Bahkan setelah nerima THR itu gimana tuh, Mbak Retno, ada ininya nggak? Oke. Caranya nggak? Bisa gini, jadi misalnya kita itu saling terbuka nih. Ada juga manajemen bos-bos itu ya, ada yang mereka tuh nggak mau ada batasan dengan Hmm, karyawan-karyawannya. Bahkan oke. ketika misalnya habis THR atau mungkin nih ya meminimalkan sebelum THR pun mereka kadang ngajakin kayak misalnya entah itu liburan bareng, bukber, Oh, ini yang kecil aja lah. Gitu. Jadi ketika misalnya ini mau resign gitu, dia sungkan. Aduh, bos aku udah baik loh traktir aku bubur, masa iya sih aku resign mengecewain dia. iya Nah, betul. gitu. Kemudian juga ada visi misi perusahaan supaya misalnya visi misi perusahaan ini menjadi perusahaan yang misalnya dekat dengan misalnya dengan anak-anak Gen Z misalnya. Ya udah, ayo gitu loh HRD, manajemen juga ikutlah kesibukan anak Gen Z itu ngapain aja sih gitu kan. Oh, biasanya mereka ada saling kirim hampers misalnya. Hmm, Kita hmm, dari hmm. perusahaan di satu kasih hampers minik itu yang kecil-kecil aja. Itu aku yakin berarti banget untuk mereka meskipun nggak mewah ya. Sekedar mungkin coklat ada ucapan selamat menyambut lebaran atau mungkin selamat Natal. Itu pun udah bikin mereka kayak yang wow, ini perusahaan keren ya gitu. Kamu perhatikan anak-anaknya sedetail ini loh gitu. Perhatian kecilnya itu bermanfaat sekali untuk mereka gitu. Jadi itu yang mungkin akhirnya visi misi perusahaan jadi kayak cep nancep gitu kan langsung kayak oh emang ini perusahaan itu nggak cuma duit 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 keuntungan Hmm, keuntungan hmm. keuntungan enggak tapi juga Betul ya ya. mempekerjakan manusia Iya gitu. iya iya. Hubungan manusia. Oke. Oke, nih kalau tadi terkait sama itu ya. Kalau kebijakan. Nah, ada nggak kebijakan atau program yang spesifik itu yang dapat diimplementasikan oleh HR gitu ya untuk mengurangi nih setidaknya tingkat resign begitu ya. Terutama di momen ini nanti pemberian THR ini pasca THR. Oke, Gimana? kalau yang sharing dengan teman-teman HR lainnya tuh biasanya kebijakannya adalah gini Pak. Jadi kita ada yang namanya kan minimal undang-undang itu kan one month notice ya. 1 bulan Mm-mm, sebelum kita mm-mm. mengajukan. Dengan monetis Tapi ya. ada perusahaan-perusahaan yang lebih dari itu kan kebijakan masing-masing Hmm, perusahaan. Jadi oke. ketika misalnya resign itu dibikin minimal 2 bulan, 3 bulan, mereka akan mikir beberapa kali kan. Nanti kalau misalnya aku ngajuin 3 bulan, tapi ternyata 3 bulan aku belum resign, belum dapat kerjaan, aku nggak bisa jajan dong, gitu kan. Jadi mungkin itu yang pertama ya. Jadi terkait evaluasi ya, untuk notisnya masa kerja, untuk pengajuan resign itu berapa lama. Kemudian yang kedua kebijakannya adalah terkait misalnya ya kita nggak bisa ya kalau misalnya melarang kalau kamu resign kamu dapat THR kalau misalnya pas puasa resign kan otomatis dapat THR nih ya mau nggak mau gitu kan ya kita nggak bisa apa-apa kecuali tadi ya memperlakukan mereka manusiakan mereka supaya mereka tuh juga dirusungkan sama kita Oke. gitu. Jadi kalau dibilang kebijakan apa, kebijakan masing-masing perusahaan berbeda-beda. Cuman yang saya sependek pengetahuan saya sharing dengan teman-teman HR-nya itu biasanya kalau untuk resign itu ada nggak lebih dari one month notice
Itu untuk Hmm. mengantisipasi supaya mereka nggak tiba-tiba resign. Cari orang baru kan susah ya Pak Raya ya. Betul, Belum betul. lagi nanti serah terima nih dengan orang Hmm. baru. Jangan Hmm. sampai posisi ini kosong, produktivitas menurun gitu. Betul. Kasih waktu lebih panjang jadi gitu kan ya. Betul. Paling tidak Buat kita juga boleh. mencari gitu. Sama-sama enak gitu apa kamu Hmm. masuk kantor juga apa ya, masuk perusahaan ini baik-baik, keluar juga baik-baik Tuh, gitu. benar Sobat PPM. Masuk baik-baik, keluar baik-baik ya. Datang tampak muka, pulang tampak punggung gitu, bener ya? Ibaratnya kalau masuk rumah orang ketuk pintu, pulang Iya. sudah pamit gitu. Oke, lanjut. Ini sudah di chatroom juga ramai saling itu ya, saling bersambut, saling menimpali sepertinya. Sambil kita lihat-lihat, sambil aku mau ada lagi nih, Mbak Retno nih. Nah, kalau bagaimana HR dapat menggunakan apa ya, feedback, macam feedback karyawan secara efektif gitu ya, untuk meningkatkan kebijakan, mungkin untuk membuat atau merevisi kebijakan gitu ya, untuk apa menjaga retensi bakat di perusahaan. Itu ada ke situ juga, Mbak Retno ya. Iya, feedback. Sama yang tadi pernah saya bilang ya, Pak saya ya di awal bahasanya feedback. Bahwa kita itu nggak yang tutup telinga, tutup mata. Kalau misalnya ada inputan dari teman-teman karyawan gitu ya. Misalnya, simpelnya ada, AC-nya di sini panas. Atau mungkin di sini jam kerjanya terlalu lama, lebih dari 8 jam per hari misalnya. Ya kita nggak boleh yang tutup telinga. Ya kita ajak dengan untuk manajemen ya, Pak Bu gimana ini banyak karyawan yang minta untuk jam kerjanya kita normatif nih gitu ya. Gimana nih kalau nanti nggak kayak gini, kalau kita nggak turuti takutnya akan banyak yang resign. Mereka akan mencari pekerjaan yang mana jamnya itu normatif. Pasti dong ya manusiawi kalau kita pengennya juga ada work life balance kan, waktu dengan keluarga. Nah hal-hal yang seperti itulah kita langsung godok nih Pak. Jadi ketika mendapat feedback, kita tampung feedbacknya, kita diskusikan dengan manajemen atau yang punya duit ya di sini ya bos kita. Kemudian kalau oke ya udah kita implementasikan, kita aplikasikan gitu. Jadi mereka ngerasa juga oh suara aku didengar nih, nggak diacuhkan begitu aja, nggak diabaikan begitu aja gitu. Oke, ini aku lanjut. Mau melibatkan Sobat PPM lagi nih, Mbak Retno ya. Ini sudah ada yang di chat rame lancar. Oke, kita ya keresen aja. Ini sepertinya sudah ada Ibu Revo Selfie Permatasari ya, resennya. Karena di chat juga Ibu Revo sepertinya Ya, halo lemparkan Kak. pertanyaan. Oke, Halo. halo Ibu. Bisa on cam kah? Halo Kak. Halo ya silakan Mbak Maaf Revo. lagi mati lampu di sini. Oh, Oke, Lagi iya. mati lampu jadi nggak bisa on cam. Oke, bisa langsung itu. Nggak apa-apa, nggak usah on cam, Kak Revo. Ada gimana nih pendapat Ya, atau pertanyaan? jadi perkenalkan nama saya Revo. Ya, perkenalkan nama saya Revo Selvi Permatasari dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Bu Retno sebagai dari sudut pandang HRD Bu, karena sekarang ini kan ada beberapa kasus yang karyawan resign karena ada masalah dengan rekan kerjanya, misalnya dibully seperti itu. Nah, itu bagaimana dari pandangan HRD, apakah bisa menjadi penengah antara karyawan yang sedang punya masalah ini, begitu supaya karyawan tidak jadi resign begitu Bu. Terima kasih. Nah, Terima oke. kasih. Itu sering juga sih dipertanyakan ke itu ya, ke tim HR ya. Bukan hanya fenomena TR, tapi yang tadi itu membuli itu ada perhubungan tuh. Nah, gimana tuh Kayaknya di HR tuh? nggak kayak di sekolah aja ya Pak Raya Mm-mm. ya. Tapi di Mm-mm. kantor pun juga ada bully-bulian ya. Ah kamu anak baru gitu kan. Kamu Mm-mm. deh gitu kan. Kamu dari univ mana nih gitu kan. Wah gitu aja udah langsung insecure nangis deh. Aduh. Nah, sebenarnya kalau HR ini perannya kan kayak guru BK ya di dalam perusahaan lah, sama halnya kayak di sekolah gitu kan. Yang mana kita harus bisa menjamin kesejahteraan mental health-nya karyawan gitu kan. Nggak cuma mental health-nya, fisiknya iya, duitnya juga iya kan gitu ya kalau HRD. Jadi penengah di antara semuanya itu. Jadi ketika ada misalnya dia resign karena dibully, nah berarti kan HRD ini kelolosan nih. Lah kok orangnya sampai resign baru kita tahu. Lah kemarin kemana aja? Apakah kita tidak membuka open seluas-luasnya untuk mereka itu curhat sama kita?
apakah di dalam perusahaan untuk kayak misalnya ada nggak membuka sesi konseling nggak dengan karyawan? Atau ternyata HR-nya ini pada sama-sama sibuk, sok-sokan sibuk. Jadi karyawan mau menemui HR, mau curhat jadi malas gitu kan. Nah itu yang perlu dievaluasi adalah HR-nya juga. Wah kok sampai aku kelolosan ya? Sampai dia udah Iya, mau resign, baru aku tahu kalau dia ternyata selama ini dibully. iya, Semana iya. aja ya. Kecolongan ya, kecolongan. Betul, kecolongan. Nah, apakah kita bisa ngejamin supaya dia tidak jadi resign? Bisa banget gitu kan. Kita punya kebijakan, kita yang bikin peraturan di perusahaan. Ya kita aja yang Oke. bikin, misalnya kayak misalnya kalau ada perundungan, diketahui ada perundungan, sanksi SP 1, 2, 3. SP itu kan potong gaji. Nah, manusia itu kan Oh gitu. lemahnya dengan gaji ya, Pak ya. SP potong gaji ya. Waduh, asik Iya, sih. SP potong gaji. Nah, lemah dengan itu ya udah akhirnya mereka tidak melakukan hal itu lagi. Oh, Gitu. oke, Jadi oke, memang oke. bisa diatasi lah ya. Apalagi kan HR di sini memang tugasnya sebagai penengah gitu kan. Jangan sampai HR cuman kasih aturan, kasih sanksi doang, tapi tidak bisa Ya, menengahi ya. hal-hal seperti ini. Gitu. Oke, Mbak Retno, aku ada sedikit ini nih, mirip-mirip sama siapa tadi, Kak Revo. Ini agak lebih tricky nih. Nah, kalau yang berkonflik itu ya atasan bawahan nih, atasan bawahan nih. Nah, sejauh apa sih HR bisa, ya tadi mediasi ya, penengah tadi gitu dan akan berimbang kah? Berimbang kah? Mungkin itu pertanyaan sobat PPM juga yang lainnya. HR gimana tuh terhadap atasan kita gitu ya? Bisa seperti apa tuh, Mbak Retno? Oke. Melenceng dikit dari THR nggak apa ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau tadi kan ibaratnya kayak yang dibilang Mbak Revo adalah mungkin teman dengan teman satu level ya, sama-sama Mm-mm, level staff deh. Nah, ini mm-mm, gimana nih kalau misalnya kita dibully sama atasan kita yang levelnya jelas mm-mm, lebih tinggi, gajinya lebih mm-mm, tinggi daripada kita? mm-mm. Oke, dari HRD tetap bisa jadi penengah. HRD akan ngajak ngomong si orang itu atasan tadi tanpa harus menyebut identitas si bawahan tadi. Ataupun Hmm. sekalipun misalnya dia maksa, siapa sih itu ya kamu maksud ya? Nggak apa-apa. Kita jamin kok keamanannya dia. Oke. Semisal si atasan tadi nggak mau diomongin, dia tetap keras, ya kita laporlah ke atasannya lagi. Pasti kan ada atasan Hmm. dua tingkat. Nah, Oke. atasan dua tingkat tadi entah mungkin direktur, entah mungkin manajer, atau mungkin di atasnya ada CEO, ya kita ajak ngomong. Aku yakin ya, kita yakin ketika misalnya kita bisa ngajak ngomong sampai dengan atasannya lagi, atasan nanti akan bantu ngomong ke si orang tadi. Nah, Oke. pasti dia juga nggak mungkin dong melawan atasannya sendiri. Pasti, oh Hmm. iya Hmm. Bu, Hmm. maaf Bu, saya nggak akan ulangi lagi Bu. Nah, intinya kita bisa untuk mediasi hal itu. Jadi Gitu. kita pertemukan atasan dengan atasannya. Iya, Jadi betul di bener banget. ya. Mbak itu mungkin bisa di apa namanya, ada ruang dari HR gitu ya untuk memfasilitasi gitu ya yang tadi yang apa nonem gitu ya, kita ada mungkin kotak-kotak itu ya aspirasi gitu kan ya. Jadi kalau kita ketakutan, eh, kalau kita ketahuan nanti kalau kita tanda petik ngadu gitu ya, itu bisa ini ya, risiko itu bisa hilang gitu ya dengan adanya fasilitas Betul, itu. betul banget. Oke, ini aku mau lanjut nih ya, tadi sudah jawab terus games, ada Kak Mia Rista, nah ini sudah resen nih, tapi bukan untuk games ya Kak Mia ya. Gimana Kak Mia? Silakan. Sebelumnya terima kasih Kak Raya. Hmm. Ya, saya sepakat ya dengan yang disampaikan sama Bu Retno tadi, bahwasanya memang terkait THR, kita kembali ke THR tadi ya, bahwasanya intinya itu di chemistry tadi dengan atau membangun feel dengan karyawannya gitu. Karena karyawan itu tidak akan meninggalkan perusahaan kalau dia sudah merasa dekat dengan orang-orang yang berada di sana gitu. Karena sehariannya dia dari pagi sampai dengan sore berada di perusahaan gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah Ibu terkait THR tadi gitu. Karena memang banyak terkadang mereka itu ingin resign dari lama, tapi mereka sengaja menunggu habis Lebaran saja karena akan ada THR gitu. Padahal mereka itu sudah menahan-nahan dari lama. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut gitu Bu, selain dengan adanya semacam yang Ibu sampaikan tadi seperti adanya kita kasih reward, snack pelatihan atau farmgate gitu buat pertemuan untuk senang-senang gitu kan. Kalau ke punishment-nya ada nggak Bu gitu? Lebih ke punishment-nya gitu. Oke. Selain dari SP tadi ya terkait dengan ada yang berkelahi atau sebagainya gitu. Mungkin itu Bu. Oke. Jadi biasanya kan memang punishment and reward beringan gitu ya, ada Iya ininya benar. ya. Iya, sampai Oke, oke deh. Nah, Mantap. kalau kalau untuk resign sendiri, sesuai dengan undang-undang kita tidak boleh untuk melarang karyawan untuk resign ya. Jadi Oke. resign itu adalah hak karyawan. Nah, kalau berkaitan dengan sanksi apa? Misalnya,
ketika dia resign-nya tidak normatif. Normatif ini adalah kebijakan sesuai kebijakan perusahaan. Misalnya, perusahaan punya kebijakan resign itu 1 bulan sebelumnya udah pengajuan. Tapi si anak tadi cuma 2 minggu baru dapat THR Ya, langsung aja resign. ya, Nah, apa sanksinya? Oke, mungkin bisa kita berikan sanksi, misalnya banyak perusahaan yang melakukan penalti, atau mungkin karena tidak normatif maka gaji terakhir tidak dibayarkan, atau mungkin surat referensi kerja tidak bisa keluar nih karena resignnya tidak sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku. Nah, itu yang bisa kita berikan sanksi ke ya. dia gitu ya. Tapi kalau misalnya kita melarang dia, oh jangan resign ya, gitu, itu nggak boleh. Sesuai Oke. undang-undang kita tidak diperbolehkan untuk melarang karyawan untuk mengajukan resign atau pengunduran diri gitu. Ya, ya. Jadi resign adalah hak segala bangsa asal Iya, ya, asal asik-asik. mengikuti peraturan yang berlaku di perusahaan gitu kan ya, no ya. Betul. Jadi biar aman hidup kita. Oke, aku lanjut nih, waktu tinggal kira-kira berapa nih? Masih 2 jam, Baratno, nggak apa ya? Oke, aku mau lanjut ini. Kalau terkait langkah-langkah yang praktis gitu ya, yang bisa diambil HR untuk meningkatkan komunikasi gitu, yang tadi sudah sempat disinggung sih ya, antara manajemen dan karyawan gitu guna mengurangi ketidakpuasan itu gimana tuh? Terutama terkait THR yang muncul mungkin, oh kok THR gue segini, atau ketidakpuasan terhadap THR deh. Ada nggak langkah-langkah praktisnya, Mbak Retno? Oke, intinya komunikasi ya. Kata kuncinya di Hmm. komunikasi. Bagaimana supaya kita Hmm. bisa membangun komunikasi antara karyawan dan atasan, karyawan dan karyawan. Bikin aja meeting tiap bulan sekali. Meeting antar departemen dulu. Kalau misalnya antar departemen udah, ya berarti atasan-atasannya nanti meeting antar kepala departemen. Dari situ, si anak-anak ini atau si karyawan ini kan jadi punya ruang untuk mereka menyampaikan aspirasinya. Mereka menyampaikan idenya. Mungkin di lingkup yang kecil dulu, di lingkup departemennya dia sendiri. Kalau dia takut untuk di lingkup yang lebih luas lagi. Bu, saya tuh loh ada ide, Bu. Gimana kalau misalnya kita menerapkan work from anywhere, misalnya. Atau mungkin, Bu, saya loh ada ide, Bu. Gimana kalau kita bisa 17 Agustusan, kita ngadain di luar kota sambil outbound, misalnya. Nah, hal semacam itu kan memang harus ada medianya, harus ada ruangnya. Nah, ruangnya dari mana? Ya udah kita adain lah misalnya gathering kecil atau mungkin meeting bulanan ya, kalau di sini kayak monthly meeting namanya, supaya mereka semua ada suara. Nah, suara itulah kita tampung untuk nanti kita berikan feedbacknya. Oke. Oh, iya, iya. Gitu. Jadi supaya nanti ada komunikasi 2 arah sama kayak saya dan Pak Raya sekarang nih, nggak cuma 1 arah doang. Gitu. Oke. Jadi kebayang sih ya. Jadi komunikasi ya kata kuncinya itu. Kayaknya dalam setiap Betul. hubungan juga komunikasi jadi utama. Betul. Jadi jangan sampai tuh komunikasi nggak ada nanti putus ya Pak ya. Putus, benar. Aduh, nggak cuma antara perusahaan dengan karyawan, tapi bisa, oh ya itulah putus itu ya. Relasi kemana-mana ya Pak ya. Oke, lanjut biar gak kemana-mana nih, makin mendekati maghrib soalnya. Jadi kalau soal persiapan, Mbak Retno, persiapan untuk mengelola situasi resign massal ini gitu ya, yang pasti ya momentumnya THR ini apa aja nih yang udah atau bisa dilakukan untuk meminimalisir dampaknya terhadap perusahaan gitu. Oke, gimana sih gitu kan? Kalau biasanya gini, perusahaan itu akan kasih stok Pak. Jadi kita punya overstock ibaratnya ya. Jadi ketika kita hire karyawan, kenapa sih kok perusahaan itu berlomba-lomba mencari banyak pelamar? Tujuannya salah satunya untuk stoknya mereka. Nah, kenapa sih kok kita itu bilang kepada karyawan, nanti ya tunggu 2 minggu lagi, kalau nggak ada kabar ya abaikan saja. Nah, bukan berarti diabaikan saja kemudian kalian nggak diterima dan kemudian nggak dipakai. Enggak gitu ya. CV itu disimpan karena suatu waktu kita butuh, kita bisa hubungi kembali yang punya CV itu. Barangkali dia belum kerja di perusahaan lain. Ternyata dia bisa kita pakai. Jadi kita hire. Atau mungkin succession planning, Pak. Jadi nggak usah untuk anaknya resign aja. Untuk yang pensiun aja kita sudah punya. Jadi nanti kalau si A si B ini misalnya udah pensiun, nanti si C ini yang akan naik ke posisi 1 tingkat di atasnya. Nanti kalau misalnya si ini resign, oke, akan ada gantinya anak magang ini masuk. Nah, seperti itu tuh. Jadi kita udah punya alurnya, Pak, udah punya stoknya. Entah itu dari internal kita sendiri atau mungkin stok dari pelamar-pelamar tadi. Gitu. Oke, jadi betul. Ini buat perhatian juga nih bagi sobat PPM dan orang-orang di luar sana. Masih megang loh. jadi jangan kita juga jadi serampangan gitu ya, Mbak Retno ya, sama perusahaan ya, karena kita kan ya apresiasi ya, menuntut oke lah, cuman kan kita harus tetap loyalitas dijaga gitu. Oke, ini mungkin terakhir sebelum Mbak Retno ngasih
pernyataan pamungkas kali ya. Ini aku ada terakhir yang dititipan teman-teman pertanyaan. Terus teman-teman HR di sini ya. Jadi apa aja sih indikator kunci yang harus dipantau oleh HR gitu ya setelah pemberian THR nih? Indikator kuncinya apa aja yang harus dilihat, yang bisa dilihat untuk mengidentifikasi potensi kepergian karyawan tadi kan. Terus langkah preventif deh seperti seperti apa Oke, gitu sih ya. perilakunya dari karyawan. Nah, Itu bisa jadi dilihat dari sejak perilaku itu kan ya. bisa sejak sebelum mendekati THR dapat ya, Oke. sampai nanti THR-nya sudah dapat. Kan THR ini biasanya itu maksimal tuh kan H-7 hari atau H-1 minggu, ya 1 minggu 10 hari lah ya. Itu kan dibagikan kan maksimal kan gitu. Jadi kita udah tahu. Nah, kita kerjasama dengan kepala-kepala departemen. Oke. Kak, Bu, minta tolong di-maintenance ya untuk anak-anaknya. Semisal ada mungkin performanya menurun, segera info HRD supaya HRD juga bisa mentoring dia gitu. Jadi harapannya ayo diayomi dulu sebelum dia benar-benar lepas. Ya, kalau misalnya tetap dia mau lepas ya nggak ada masalah. Setidaknya dari kita sudah ada usaha dulu gitu kan. Kenapa kok performanya kerja menurun gitu. Jadi dari perilakunya Pak. Makanya tadi tanda-tandanya perilakunya dia gitu. Dia udah mulai sering telat misalnya, sering izin nggak masuk misalnya, atau mungkin dia udah pasif. Biasanya dia semangat berpendapat, sekarang cuma idem, udah gitu doang. Gitu. Jadi Oke. dari tingkat perilakunya, Pak. Ya, 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 ya. Nah itu tadi seperti bilang berarti HR-nya jemput bola ya ke unit ya mencari tahu Betul, gitu ya, nggak betul. pasif gitu kan ya. Oke, 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 itu mungkin pertanyaan titipan terakhir sebelum sesi intinya ditutup sharing session. Ada kata pamungkas dari Mbak Retno, Oke, closing statement begitu, oke, dipersilakan. oke. Karena ini kita bahasnya resign ya, teman-teman ya. Buat teman-teman mungkin di sini ada HRD, tadi juga ada mungkin teman-teman yang baru lulus gitu ya, atau mungkin teman-teman job seeker gitu ya. Intinya adalah kuncinya kita harus bisa manusiakan manusia. Kita sebagai pekerja, kita kan juga cari apa ya, kita butuh perusahaan. Ya udah kita manusiakan pengusaha itu gitu kan. Ya kita bekerja baik-baik totalitas sampai nanti udah mau resign pun gitu ya, tetap kita harus serah terimanya yang baik. Nah, gimana kalau kita sebagai HRD sama? Jangan mentang-mentang kita jadi HRD, kita yang jadi kayak polisinya perusahaan, satpol PP-nya perusahaan, terus kita semena-mena sama karyawan lain. Bisa jadi nanti mereka resignnya bukan karena teman-temannya, tapi karena HRD-nya yang galak. Jangan ya. Jadi Ya. kuncinya di sini adalah kita karena saling membutuhkan pengusaha dan karyawan, HRD, karyawan pengusaha itu semua sama-sama butuh. Jadi di sini adalah kita harus memanusiakan manusia lainnya. Udah kata kuncinya cuma di situ, Pak. Mau resign, kita tetap harus resign baik-baik. Kita masuk rumah orang ketok pintu, pulang juga jangan lupa pamit. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Retno. Jadi memang harus komunikasi terus sinergi tadi ya. Oke, dan saling ini ya, saling menghargai ya tanda petik ya, saling juga ya gitu ya. Oke, baik nih Mbak Retno ini kan apa ya, biasalah waktu juga yang memisahkan kita gitu ya. Karena sudah sampai hampir maghrib. Terus sudah terima kasih banyak buat Mbak Retno karena sudah bersedia sharing bersama kita-kita. Jangan bosan-bosan kalau diundang mampir lagi ya, gitu. Terus semoga Ya, ya semoga apa yang disampaikan bisa tersalurkan dengan baik kepada sobat PPM dan tentu saja membawa manfaat. Setuju ya sobat PPM, kasih jempolnya dong buat Mbak Retno. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Retno, sampai jumpa di penghujung acara. oke, Gitu. thank you. Pak Raya, thank you semuanya. Nah, aku juga mau ngucapin terima kasih kepada Sobat PPM yang sudah bertahan dari awal sampai sekarang, yang sudah ada lihat-lihat di chat itu ada yang nanya, ada yang mau ngajak door prize, ada yang apa lagi tuh. Oke, sebelum ditutup, pengumuman pemenang ya. Cuman ini Raya mau ngajak untuk menuju perbaikan ke depannya acara seperti ini. Raya minta tolong, mau minta feedback, tapi ini ada promosi duluan ya. Oke, ini ada satu lagi dari judulnya Human Resources Management. Ini bisa Sobat PPM semua ikuti pelatihannya. Pelatihannya itu in-class training maupun live virtual training. Ada offline, ada online begitu ya. Itu ada cukup komplit di posternya. Bisa di-screenshot dulu atau menuju langsung di chat Zoom sudah ada. Nah, sudah ada informasi di website, bisa diklik. Dan juga terkait nomor kontak personnya. Ada customer care PPM ya. Ini Human Resources Management. Topik pembahasannya, nah bisa dilihat ya.
Kak, menangkan aku door prize dari pagi belum dapat. Acaranya aja baru dari jam 3:30. Oke, ini ada lagi lanjut nih masih dari PPS sertifikasi nasional ada Certified Human Resource Manager. Nah, sama seperti tadi. Nah, ini yang tadi ya yang butuh pengakuan, sertifikasi dan pengukuhan gitu ya. Bisa langsung saja juga merapat ke PP Manajemen. Ini ada in-class training juga dan in-class training saja ternyata ya. Oke, lanjut ya. Ini tadi parcel sudah ada diskon 15% dan ini acara terdekat kita setelah Lebaran usai ada namanya Pojok Pintar Manajemen. Kalau ini CLBK, cerita langsung bareng komunitas ada Pojok Pintar Manajemen Popinman yang kali ini akan membahas upaya perlindungan lingkungan dan fasilitas industri dari bahaya kebakaran ya. Teman-teman yang bergelut di industri manufaktur mungkin di apa ya macam-macam ya yang ada potensi kebakaran ini bahayanya bisa simak di Popinman itu pada kapan ini? 24 April. Oke deh. Nah, registrasi Popinman ada linknya di chat Zoom. Sobat PPM semuanya. Sore-sore ngabuburitnya dapat ilmu dari PPM Manajemen. Alhamdulillah. Aduh, kira-kira mau pantun. Mau cakep gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada feedback ya. Tadi sudah sempat dimention oleh Raya. Untuk perbaikan ke depannya, boleh lah kita di feedback, dievaluasi gitu ya. Jangan galak-galak tapi ya. Silakan diisi feedbacknya, bisa scan QR code dan juga link feedbacknya ada di chat Zoom. Kita tunggu sampai ini usai ya, apa acara kita usai. Gitu, lanjut. Ada apa lagi? Ini dia. Aduh, ini harusnya pemenang gamesnya dikeluarin terus namanya jangan dulu ya, biar deg-degan gitu ya. Oke, pemenang games tadi yang tebak kata gitu yang tadi kata-katanya cukup gampang. Kedepannya akan bikin yang lebih sulit. Oke. Ragil Radiansyah, oke nanti akan dikontak oleh admin kita atau sudah jangan-jangan silakan dikasih tahu nomor kontaknya agar bisa di follow up untuk kita apresiasi. Kedua, ada peserta interaktif. Peserta interaktif ada dari Mia Arista dan Revo Selvi Permatasari. Selamat juga pada keduanya akan dikontak langsung gitu ya oleh admin kita. Kalau belum dikontak jangan meninggalkan Zoom meetingnya dulu gitu ya agar bisa kita dapatkan datanya untuk di follow up kemudian. Gitu, nanti ke depannya ini cukup jauh ya Sobat PPM ya. Ada yang dari tadi aku lihat nama Revo dari mana? Sumatera Sumsel ya. Sama kayak yang satu lagi ya, Mas Wayan ya. Jauh-jauh sekali ya. Semoga bisa mengajak teman-temannya untuk dapat merapat nantinya. Oke, terakhir ada join PPM Community yang tadi Raya bilang yang mau berbagi juga, yang mau sharing juga, yang mau seperti tadi Mbak Retno Pratiwi begitu ya, sharing di CLBK bisa langsung join PPM Community. Jadi di sana juga ada sharing-sharing di media lain gitu ya, bukan hanya di Zoom meeting. Kemudian setelah di sana berhasil menemukan adminnya, kontak saja adminnya dan bilang mau sharing dong di CLBK gitu. Lanjut. Nah, selesai sudah ya, kurang lebih 1 jam. Raya sudah bercuap-cuap begitu ya, karena sudah mau maghrib juga di sini. 5 menit lagi buka puasa. Belum ya? Oke, saya lagi diucapkan terima kasih banyak kepada Sobat PPM semuanya yang sudah stay sampai akhir. Jangan lupa isi feedbacknya. Bagi yang belum, terus apa lagi ya? Sampai jumpa di Popinman tadi dan tunggu lagi join ke grup. Nanti tunggu agenda akan datang. Oke ya? Di 2024 ini mari kita siap bertemu bersama dan bersama meraih masa depan gemilang. Sampai jumpa di event-event PPM selanjutnya. Raya pamit undur diri. See you, bye-bye.